Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, hidayahnya, dan senantiasa memberikan kesehatan di masa pandemi ini. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin. Semoga kita semuanya dapat bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Baik, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada baiknya kita mengetahui bentuk pecahan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat bentuk pecahan itu ada dua. Nanti ada pecahan biasa dan ada pecahan biasa. Ini yang pertama kita bahas. Kemudian nanti ada pecahan campuran. Contohnya apa? 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dari ketiga ini merupakan contoh pecahan biasa. Begitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Masih banyak lagi contohnya. Ada 2/3. Ada 4/5, ada 6/8. Ini bisa dikecilkan lagi menjadi berapa? 3/4. Bisa dibagi 2 ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Ada 1/2. Nah, di dalam bentuk pecahan biasa itu terdiri dari apa? Yang di atas ini yang berwarna hijau itu disebut pembilang. Disebut dengan pembilang. Yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Ya, jadi harus kita ingat yang di atas ini pembilang, yang di bawah ini penyebut ya. Pembilang dan penyebut gitu ya. Baik, kemudian kita sudah mengetahui bentuk pecahan biasa. Nah, bentuk yang kedua ada pecahan campuran. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, bentuk pecahan yang kedua ini teman-teman ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri angka 1 ini merupakan apa? Ini sama dengan bilangan asli. Kemudian ini merupakan pembilang, dan ini merupakan penyebut. Ini merupakan penyebutnya. Begitu ya. Contohnya 1/2, 2 1/5. Ini disebut dengan pecahan campuran. Begitu ya. Nah, kemudian bagian-bagiannya apa aja? Ini ada bilangan asli, ini ada pembilang, dan ini adalah penyebut. Nah, apabila kita menemukan bentuk seperti ini, ada bilangan aslinya, ada pembilang, dan ada penyebut, maka itu disebut dengan pecahan campuran ya. Tadi dari bilangan asli dan pecahan biasa. Begitu ya. Selanjutnya, gimana? Apakah bisa pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Oke, kita lihat. Bisa. Kita bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu ya. Jadi, contoh yang pertama ini. Nah, ini cara merubahnya, angka 3 ini
dikalikan dengan 2. Dikalikan ini ya. Ini dia hasilnya nanti. Oke. Kemudian 3 kali 2 ditambah dengan angka 1. Atau ini ya, ditambah dengan angka 1. Nah, penyebutnya tetap. Maka menjadi 7/2. Ini merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya adalah, nah, penyebutnya 2. Nah, kira-kira nih adik-adik, 2 dikali 1, bisa kan? 1 kali 2, 2. Ditambah 5, maka kegedean. Ya, masih bisa 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, masih besar. Berarti yang paling memungkinkan apa? 3 kali 2 ditambah 1. Nah, inilah kita rubah menjadi apa? Bilangan campuran. Jadi pecahan campuran bisa menjadi pecahan biasa juga bisa menjadi pecahan campuran. Begitu ya. Baik, contoh nomor 2 atau yang selanjutnya. Ada 5 1/2. Nah, 5 dikalikan dengan 2, dikalikan di bawah, ditambah dengan yang atas. Gitu ya. Dikalikan ditambah dengan yang atas. Jadi 5 kali 2 ditambah 1 itu 11. Penyebutnya tetap 2 ini. Berarti 11/2. Kita buktikan. 5 dikali 2 ditambah 1 menjadi 11/2. Begitu ya. Oke. Contoh yang ketiga ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. 4 dikali 2 ditambah 1/2. Maka dia menjadi 9/2. Ini contoh yang ketiga. Gimana? Gampang ya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Atau sebaliknya, pecahan biasa juga bisa menjadi pecahan campuran. Gitu ya. Bisa dipahami? Dengan syarat, nah, pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran dengan syarat pembilangnya ini apa? Pembilang itu misalkan 9/2. Pembilang ini harus lebih besar dibandingkan penyebut, gitu ya. Penyebut, gitu ya. Bisa dipahami? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke penjumlahan, ya. Penjumlahan pecahan biasa. Baik. Nah, penjumlahan pecahan. Ini yang pertama kita akan menjelaskan satu penjumlahan pecahan biasa. Ingat catatannya di sini. Catatannya ini bahwa penyebut itu angka yang di bawah. Nah, ini dia ya. Kalau penyebutnya sama, adik-adik tinggal tambahkan pembilang ini. 1 ditambah 1 menjadi 2, penyebutnya tetap. Ya, penyebutnya tetap. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Penyebut ini tetap tidak dijumlahkan ya. Tidak dijumlahkan. Dijumlahkan ya. Tetap dia. Tidak dijumlahkan. Atau KPK-nya ya. Kelipatannya itu. Kelipatannya. Oke? Kemudian contoh nomor 2, ada 2/3 ditambah 1/3. Maka KPK-nya adalah ini, kelipatannya adalah 3 ya. Jadi 3/3, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu tetap KPK-nya 3, maka sama dengan 1. Gitu ya. Ini bisa dijabarkan sebenarnya KPK-nya 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 2 itu 2, adik-adik. Gitu ya. Nah, 3 bagi 3 itu 1. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya adalah 3/3 sama dengan 1.
Begitu ya. Ini juga sama KPK-nya. Tinggal ini cara apabila cara yang panjang. Tapi kalau penyebutnya sama tinggal dijumlahkan, pembilangnya tinggal dijumlahkan, tidak perlu diuraikan seperti ini. Nah, tetapi bagaimana dengan penyebutnya berbeda? Nah, bagaimana kalau warna biru ini teman-teman? Ya, ini contoh 1, itu 1/2 ditambah 1/3. Nah, berapa hasilnya? Gitu ya. Ini juga sama, 1/2 tambah 3/5, berapa hasilnya? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Oke, ini penyelesaian dari pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita selesaikan contoh 1. Contoh 1 itu adalah 1/2 ditambah 1/3, hasilnya 5/6. Benar atau salah? Kita buktikan. Cara yang pertama, ini cara yang pertama ya, di sini. Oke, ini cara yang pertama. Teman-teman tentukan KPK-nya dari 2 dan 3 ini. Ya. 2 dan 3 ini. 2 itu 2, 4, 6. Kemudian 3, 3, 6, 9. Nah, yang sama itu adalah angka 6 kelipatannya. Berarti kita tulis di sini 6. Oke. 6 dibagi 2, 6 ini dibagi 2 dikalikan 1. Ya. Oke, ini kita simpan. Kemudian selanjutnya, karena ini plus, nah nanti kalau dia pengurangan, saya singgung dikit, dia akan menjadi pengurangan. Gitu ya teman-teman. Nah, karena di plus maka ditambahkan. Begitu ya. Yang keduanya, 6 dibagi 3 dikali 1. 6 bagi 3 dikali 1. 6 bagi 2 dikali 1 sama dengan 3. Itu 6 bagi 3, 2 dikali 1, 2. Gitu. Jadi hasilnya 5/6. Berarti betul. Kemudian ada cara yang kedua nih. Cara kedua yaitu apa? Dengan mengalihkan silang. Ya. Berarti yang 1 ini dikalikan dengan yang 3. Yang 2 penyebut sebelah kiri dikalikan dengan pembilang sebelah kanan. Dikali silang seperti ini ya. Nah, kemudian tandanya plus, jangan lupa. Kenapa? Karena dia di sini adalah plus, gitu ya. 1 dikali 3 itu 3, teman-teman. Kemudian 2 dikali 1 itu 2, gitu ya. Atau 1 kali 2 juga boleh, gitu. Kemudian 2 dikali 3. Nah, kalau dengan kali silang ini maka penyebutnya juga dikalikan, begitu ya. Penyebut ini dikalikan silang. Begitu ya. Kalau dengan cara yang kedua ini, maka penyebutnya juga dikalikan. Jadi 3 tambah 2 itu 5, penyebutnya tetap 6. 2 kali 3 itu. Maka ini cara yang kedua juga betul. Gitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini sama dengan contoh yang pertama tadi. Tapi angkanya berbeda. Coba kita lihat. Tetap cara yang pertama. Cara yang pertama ini. Kita tentukan KPK-nya. KPK dari 2 dan 5. Maka 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Kalau 5, 5, 10, 15. Kemudian di 25 ditambahkan 5 semua ya. Kemudian 30, 35, dan seterusnya. Nah, tetapi di sini angka 10 yang sama. Maka kita tulis 10 di sini, teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian 10 bagi 2 dikali 1. 10 ini dibagi 2 dikalikan dengan 1. Begitu juga yang 5. 10 bagi 5 dikalikan dengan 3, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian 10 bagi 2 itu 5 dikali 1 itu tetap 5. Kemudian 2 dikali 3. 10 dibagi 5, 2 dikalikan 3. Berarti 2 dikalikan 3. Maka hasilnya 6. Berarti 11/10. Nah, ini bisa kita ubah menjadi apa teman? Kita ubah menjadi pecahan campuran. Yaitu 1
kali 10. 1 ditambah dengan 1. Ini pecahan campurannya gitu ya. Tapi kalau udah seperti ini insya Allah udah benar gitu ya. Kalau dirubah menjadi pecahan campuran seperti itu. Dengan cara yang kedua sama seperti ini. Kita dengan kali silang gitu ya. 1 dikali 5, 2 dikali 3. Dan penyebutnya dikalikan juga. Jangan lupa ya. Penyebutnya dikalikan juga. Berarti 2 dikali 5. 5 tambah 6, 11/10. Maka hasilnya 1/2 ditambah 3/5 berarti hasilnya adalah 11/10. Ini hasilnya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini merupakan penjumlahan pecahan campuran, gitu ya. Penjumlahan pecahan campuran. Caranya ubah dulu menjadi pecahan biasa baru bisa kita jumlahkan. Begitu teman-teman. Baik, kita langsung saja yang ke A ini. Yang A ini penyebutannya sama, penyebutnya sama, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah 1/1/2, 1/1/2 ditambah 3/1/2, gitu ya. Sama dengan 3/2 ditambah 7/2. Ini 1 ini teman-teman dikalikan kedua ditambah dengan 1, gitu ya. Caranya 1 dikalikan ditambah dengan 1. Jadi hasilnya apa? 3/2. Berarti dapat dari 1 dikali 2 ditambah 1. Ini ya. Nah, kalau yang 7 ini itu dapat dari 3 itu dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2 ditambah 1. 7. Penyebutnya tetap sama-sama 2. Nah, apabila penyebutnya sama, teman-teman tinggal jumlahkan pembilangnya. Itu ya. Atau diuraikan juga bisa nih. Jadi penyebut KPK-nya apa? 2. Sama-sama 2 kan. 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 3. 3 ditambah 2 dibagi 2, 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Sama ya teman-teman. 10 bagi 2 sama dengan 5. Begitu ya. Hasilnya sama ya teman-teman. Baik. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, yang B ini, kalau penyebutnya berbeda, bagaimana teman-teman? Sama. Yang harus teman lakukan adalah, yang pertama adalah apa? Ubah menjadi apa? Pecahan biasa. Baik. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Penyelesaiannya. Penyelesaian pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda, maka catatannya yang bisa dilihat ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 3 di sini teman-teman bisa lihat 3/1/2 itu ya, ditambah 2 3/5. Kita ubah menjadi 3 kali 2 ditambah 1, 2 kali 5 ditambah 3/5. Ya, nah kemudian ini dengan cara KPK-nya kita tentukan. KPK-nya ini ya. Nah, ini KPK-nya. Kemudian 5 udah kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini udah menjadi pecahan biasa. Kita tentukan KPK-nya. 2 dan 5. Ini udah pecahan biasa. Nah, kemudian 10 dibagi 2 dikali 7. Berarti 5 dikali 7 hasilnya 35. Kemudian 10 dibagi 5, 2 dikali 13. Ini maka 36 tambah 26. Jadi 61/10. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran seperti ini teman-teman. Bisa dipahami? Insya Allah mudah dipahami ya. Ini didapatkan dari 10 dibagi 2 ini dikalikan ini ya. Ini ya. 10 dibagi 2 dikalikan dengan 7 juga sama.
Baik, itu cara 1, penjumlahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, cara 2 bagaimana? Sama. Cara 2, ubah ke bentuk biasa dulu. Kemudian baru kita kali silang. Ya. 7 dikali 5, 2 dikali 13, 2 dikali 5. Ini dikali semua berarti ya. Berarti 35 tambah 26 per 10. 35 tambah 26 itu sama dengan 61 per 10. Maka 6 per 10 jawabannya. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Insya Allah kita lanjut ke pengurangan. Nah, kalau pengurangan teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, ini lihat tanda ini. Kalau dia plus, di sini plus. Nah, kalau dia di sininya minus, maka dia akan minus. Seperti itu ya. Kita masuk ke materinya. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan pengurangan pecahan, gitu ya. Ada pengurangan pecahan biasa dan ada juga pengurangan pecahan biasa. Di situ bisa dilihat itu ada penyebutnya sama, ada juga penyebutnya berbeda. Ada 2, sama seperti penjumlahan, tetapi ini bedanya di tandanya pengurangan, dikurang ini ya. Begitu ya. Kita langsung aja ke contoh. Di sini ada catatan, jangan lupa catatan ini itu penyebut itu adalah angka yang di bawah. Begitu ya. Baik, kita langsung saja. 7 per 2 dikurang 5 per 2 sama dengan 2 per 2. Maka sama dengan 1. Nah, begitu ya. Jadi kalau penyebutnya udah sama, tinggal kalian kurangkan saja pembilangnya. Ya, 7 dikurang 5. 2 per 2. Kemudian kalau untuk penyebut yang berbeda, ya, coba perhatikan. Nah, bagaimana? Baik, kita ke slide selanjutnya untuk penyelesaiannya. Nah, penyelesaian pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebut yang berbeda bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, dengan menentukan kelipatan penyebut. Yang kedua, dengan mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Ini sama seperti dalam penjumlahan. Coba kita lihat cara 1 ini. Ini salah ya, ini 1 per 6. Ini 1 per 6 hasilnya. Salah. Jadi 6 bagi 2. Iya. Ini 1 per 6. 6 bagi 2 itu 3 dikali 1. Ya, berarti 3 dikali 1 dikurang 2. Maka hasilnya 1 per 6. Ini juga 1 per 6. Maka ini hasilnya adalah 1 per 6. Begitu ya. Itu cara 1. Ini cara 2. Tinggal dikalikan silang. 1 per 3. 1 dikali 3. 2 dikali 1. Maka penyebutnya dikalikan 2 kali 3. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa. 2, 3 per 5 ya. Di sini ada 2, 3 per 5. Gitu ya. Ini dia. Nah, maka hasilnya adalah, maka kita cari dulu kita rubah menjadi pecahan biasa. Gitu ya. 3 kali 2 ini ditambah 1. Ini ya. 3 kali 2 tambah 1 per 2. Tetap 2 kali 5 tambah 3 per 5. Begitu. Jadi 7 per 2 dikurang 3 per 5. Dengan cara menentukan KPK. Ini cara yang pertama. Berarti kita cari yang sama nih. 25. Berarti angka 10. Itu ya, biar mudah ya. Maka 10 dibagi 2 dikali 7. 10 dibagi 5 dikali 13. Maka hasilnya adalah 9 per 10. Jadi hasil dari 3 1 per 2 dikurang 2 3 per 5 adalah 9 per 10. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke contoh yang cara 2.
Ya, ini 3/1/2 min 2/3/5. Cara keduanya maka dikalikan silang, tetapi harus kita bentuk pecahan biasa dulu. Kemudian setelah ketemu 72/13 kita kalikan silang 7 kali 5, 2 kali 13, 2 kali 5. Bentuknya tapi minus. Jangan lupa di sini juga ya. Karena dia pengurangan. Nah, tandanya ingat, berarti 35 dikurang 26 sama dengan 9/10. Jawabannya 9/10. Karena ini lebih kecil daripada penyebut, maka tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Begitu ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan syukran, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.